Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita hari ini melihat 2 Tawarik pasal 27 disampaikan oleh Pastor Tim. Pasal ini mungkin di seluruh di kitab Tawarik pasal yang paling pendek, hanya 9 ayat. Dan Yotam juga raja yang tidak begitu termasyur. Jadi terhadap dia tidak begitu ada kenangan atau dan Raja Yotam juga ada di surat raja-raja, di kitab raja-raja dan juga nabi. Waktu Yotam menjadi raja, masa Yesaya dan Mika muncul jadi nabi. Kita tahu Yesaya dia adalah nabi besar dan juga merujukan bahwa semakin rusaknya zaman. Yotam menjadi raja pada saat kerajaannya menjadi semakin rusak. Seperti ayat kedua dikatakan, tetapi rakyat masih saja melakukan yang rusak. Dan saya membaca di sini, saya memuji Yotam. Dia tidak mengikuti arus dunia dan juga mengikuti harapan rakyat untuk memerintah. Pada saat rakyat melakukan yang sesat, dia tidak memuaskan keinginan rakyat yang tidak melakukan yang tidak berkenan bagi Allah, tetapi ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Dan saya merasa di Yotam yang terlihat yaitu dia menerobos si kutukan keturunan. Waktu kita melihat di seluruh sejarah Tawarik terus-menerus ada 4 generasi raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, termasuk Yoas, Amazia, Uzia, dan hari ini Yotam. Dia juga di 3 generasi sebelumnya, mereka juga awalnya mereka melakukan yang benar, tapi akhirnya mereka menyembah berhala, atau seperti ayah Yotam, Uzia. Kemarin dikatakan ia melanggar bahak di bait suci. Dia ingin mempunyai hak menjadi raja. Dia ingin mempunyai hak sebagai imam. Jadi antara hak kerajaan dan hak imam di situ ada pertikaian, dan juga ini terjadi di daerah agama di Eropa, sering mendapatkan apakah raja kuasanya lebih besar atau imam. Dan Uzia, dan dia di bait suci membakar korban ukupan. Akhirnya dia kena kusta dan dia pun meninggal di zaman Uzia, waktu dia di masa tuanya memerintah. Saya sebutkan dengan 4 kebaikan raja. Ini seperti datang dari pemerintah Romawi. Ada 5 raja yang baik kalau kamu tahu. Dan Yotam dia memecahkan kutukan dari keturunan, dan dia melakukan yang baik benar. Dia seperti Salomo, atau tidak seperti ayahnya atau kakeknya atau kakek buyutnya. Di dalam 16 tahun dia melakukan yang benar di mata Tuhan.
Dan kita lihat di ayat 4 tidak ada teguran apapun dari Nabi. Tidak seperti dua generasi dia sebelumnya punya abdi Allah yang berbicara kepada mereka. Kita lihat Yotam, dia orang yang bertobat, dia menyerap kebaikan dari generasi atasnya dan dia mengadakan pertobatan karena dosa dari generasi sebelumnya. Seperti dikatakan, ia tidak masuk bait Tuhan sebab dia melihat ayahnya masuk di bait Allah. Dia bersalah pada Allah. Dia tahu bahwa ia tidak boleh melanggar. Dengan tema saya berikan hari ini yaitu generasi berikut, pertobatan generasi berikutnya melakukan yang benar, memperbaharui pengajaran yang generasi sebelumnya. Kebanyakan kutuk keturunan itu terjadi dari kebutaan rohani. Kamu tidak tahu bahwa kamu mengulang perkara atau masalah ayahmu atau ibumu. Ada kalanya seperti kita di gereja, ketua saya selalu berkata, yaitu cara di keluargamu. Dan dulu kita menghadapi dosa ini, kita tidak berdaya. Kita tahu kita mengulangi permasalahan dari ayah ibu, tetapi dia tidak bisa berhenti untuk melakukan. Kalau ayah ibunya terhadap uang merasa tidak aman, generasi berikutnya sulit punya iman dengan keuangan. Kalau generasi sebelumnya suasana rumah dingin, waktu menjadikan pengarahan dia bisa ditemukan sudah begini, sudah cukup, saya terbiasa. Mengapa harus banyak waktu untuk berbicara atau nonton televisi? Mungkin di sebelah pihak merasa ini satu suasana yang dingin. Oh, baginya baru tahu ini suasana yang dingin. Saya melihat kelihayan dari Yotam. Dia bukan hanya bisa memisahkan perkara generasi sebelumnya, dan dia bisa memastikan untuk melakukan yang benar di mata Tuhan, sehingga ada 4 raja yang baik, tidak terputus, dan juga dalam kerajaan selatan mempunyai dalam pemerintahan raja yang baik. Setelah Yotam masih ada 2 raja yang baik, yaitu Hizkia, kemudian Yoas. Dan akhirnya mereka pun jatuh setelah itu mereka raja yang lainnya mereka melakukan yang tidak benar di mata Tuhan selain setelah Yotam, yaitu Hizkia dengan Yosia. Mari kita masuk di hari ini, yaitu di mana raja baik telah bertobat tetapi rakyat belum bertobat. Ayat pertama dikatakan Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun namanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yerusah anak Zadok. Zadok adalah imam besar. Jadi raja ini menikah dengan keluarga Lewi, imam besar Lewi menikah. Ini juga merupakan satu alasan pemerintahan dengan bait suci mempunyai hubungan yang baik, sebab di salah satu
pendampingnya yaitu keturunan dari keturunan imam. Karena ibunya adalah anak imam besar, lewat pengajaran ibunya tidak seburuk ayahnya. Ayat kedua, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti dilakukan Uzia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Di bagian 2 atas, kita melihat Yotam mewarisi berkat dari yang atas dan pemerintahan Yotam, yaitu pemerintahan dari berperang. Dia menang dari peperangan, dan juga ia memperkuat Yerusalem, kota kerajaan selatan diperkuat bahkan. Dan dalam masa ujiannya dia dalam 50 tahun damai. Bagi orang Israel 50 tahun ini sangatlah panjang, dan bagi Israel dari Israel merdeka dari tahun 1948 sampai sekarang. Dan selalu perang. Dan Uzia dia menjadi raja 16 tahun dengan aman. Uzia dia juga dalam 50 tahun pemerintahannya juga aman, dan juga Yotam di sini 15 tahun dalam memerintah dengan aman, dan dia merupakan urapan dari Salomo, seperti nama Salomo, yaitu damai. Ini hadiah yang diberikan Allah kepadanya, tetapi hanya tidak memasuki bait Tuhan. Ini pilihan darinya. Kita jangan berharap keturunan kita berikutnya melihat kita ada kesalahan, dia akan belajar dari kesalahan itu. Tetapi Yotam dia belajar. Melihat ayahnya dia di dahinya kena kusta. Bahkan di masa tuanya, ayahnya dengan memimpin dia, membawa dia untuk memerintah. Ini pilihan Yotam sendiri. Sebab dalam Alkitab, seorang ayah yang rusak banyak mengakibatkan banyak hal. Imam dia walaupun anaknya rusak, dia tetap menjadi imam. Sedangkan kedua Elia, walaupun kedua anaknya rusak, dia tetap menjadi raja sebab anaknya sangat melakukan yang jahat. Tapi ada kalanya keturunan berikut lebih buruk dari ayahnya. Tapi di sini Yotam dia takut akan Tuhan, dan dia tahu kalau tidak takut akan Tuhan akan menimbulkan banyak peperangan. Jadi raja ini dia berkeputusan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan kita tahu dari sejarah, latar belakang sejarah, kerajaan utara telah diserang oleh Asyur. Dalam sejarah telah menghitung akan keruntuhan kerajaannya di kerajaan Israel utara. Dan Yotam tahu kalau dia tidak melakukan yang benar di mata Tuhan, dia pasti akan gagal.
Jadi dia tidak mengikuti keinginan dari masyarakat, tapi di sini rakyatnya tidak oleh karena mereka melakukan yang benar, tetapi di sini rakyatnya masih melakukan hal yang rusak. Apa yang maksud yang rusak? Kalau kamu melihat di kitab Yesaya pasal 1 atau kitab Mika, di situ mengatakan apa yang terjadi di masanya Yotam. Pada masa itu bukit-bukit pengorbanan masih ada. 4 generasi dari raja ini mereka tidak memusnahkan bukit-bukit pengorbanan. Dan di kitab Mika dikatakan yaitu penindasan masyarakat juga sangat kuat, dan sebab orang yang kaya menindas orang miskin, bahkan orang imam Lewi juga atau tuan rumah seperti punya tanah, mereka memeras para pekerja mereka. Kita melihat Yotam tidak terbawa arus. Kita melihat bahwa rakyat tidak melakukan yang benar di mata Tuhan, tidak diperhitungkan kepada Yotam. Dan ini mengingat pada kita harus memilih pilihan sendiri, baik di generasi kita sebelumnya atau arus dunia. Kamu merangkul misi yang diberikan Tuhan kepadamu dan merangkul sekarang identitas yang diberikan Tuhan kepadamu, dan kamu punya hak untuk memilih. Kalau kamu bekerja di tempat kerja, kalau pekerjaanmu banyak hal yang tidak benar atau menggunakan hukum atau penyelundupan, tapi kamu masih tetap punya pilihan. Kamu bisa seperti Yotam tidak mengikuti jalan dunia, tapi kalau kamu ayah dan ibu, dunia punya cara pendidikan sendiri, konsep kehidupan sendiri. Kamu tahu ini bukan jalan kehidupan, tapi setiap orang demikian melakukannya. Seperti Yotam, kamu bisa tetap memilih untuk menjalan dalam pohon kehidupan. Dan ini situasi Yotam tidak terpengaruh oleh keluarga dan juga oleh harga-harga dunia. Ia dipengaruhi. Kita lihat ayat 3-6, kita lihat Yotam menjadi kuat. Dan setiap ayat mencatat akan keberhasilan dari Yotam. Pertama, ia mendirikan pintu gerbang di rumah Tuhan, menghadap di sebelah utara pintu gerbang, dan juga membangun tembok Ofel. Pembangunan pada tembok Ofel sebelah selatan. Mungkin di utara dan selatan, di situ ada yang bangunannya telah rusak, diperbaharui. Dia berbeda dengan ayahnya. Ayahnya punya persetegangan dengan imam, sebab ayahnya tinggi hati ingin menjadi imam. Mengapa imam bisa naik ke dalam bait suci membakar ukupan? Aku raja yang diurapi Allah, mengapa aku tidak boleh? Tapi keturunan berikutnya sungguh-sungguh bertobat. Dia tidak hanya memasukkan bait, dia tidak hanya tidak memasuki bait Tuhan, tapi dia juga mempersembahkan, dia memberikan
kepada orang-orang lain, sebab dia tahu ini yaitu yang berkenan bagi Allah, yang diutamakan bagi Allah. Dan dia juga menerima berkat dari ayahnya Uzia. Uzia memperluas kerajaan dan terus menjadi kuat, sehingga di ayat kelima ia menang atas perang. Yotam melawan Raja Amon dan mengalahkannya, dan juga selama 3 tahun Bani Amon harus membawa upeti kepadanya, dan dengan jumlah upeti yang suka besar. Sebab usaha ini berhasil dikarenakan, di ayat ke-6 dikarenakan Yotam menjadi kuat karena ia mengarah hidup kepada Tuhan Allahnya. Yotam menjadi kuat. Jadi menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allah. Jadi kita melihat menjadi kuat berkat Allah kepada Yotam karena ia mengarah hidupnya kepada Tuhan Allahnya, dengan artinya yaitu dia berkeputusan dengan yang segenap hati. Sebelum 3 generasi Yotam, masa tua mereka tidak bisa menjadikan jamin, sebab karena tinggi hati mereka. Tetapi dia tidak, oleh karena kesombongan mereka itu menjadi jatuh, tapi malah menjadi kuat. Dia dari awal hingga akhir dia raja yang baik, dan di sini mempunyai satu penilaian dari sejarah atau pemerintahan raja yang dapat diterima, yang sebiasa saja dia boleh dikatakan dia menerusi kebaikan dari ayahnya. Sebab ada 52 negara aman dan negara mereka menjadi kuat. Yang ia wariskan yaitu negara yang dengan pertahanan yang kuat. Dia hanya dengan lagu yang lama terus dinyanyikan, dan ayahnya bagaimana dia di situ jadi di sini tidak ada kelebihan yang dicatat di sini. Kalau melihat dari 4 raja yang baik ini, dia hanya yang biasa-biasa saja, tidak ada kelebihan yang lebih dari Yotam. Tetapi kita melihat Allah melihat kehidupan, Allah yang melihat kehidupan, dan pada akhirnya Allah menghitung dia, adakah dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Ada kalanya raja yang tidak baik, dia punya penilaian dalam Alkitab. Dengan penilaian mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, bahkan sampai ke raja yang paling jahat dalam masa pemerintahannya cukup lama. Nanti kita juga akan membahas melihat Raja Manase, raja yang paling jahat, memerintah selama 55 tahun dalam waktu-waktu yang cukup panjang. Ini tidak bisa diukur dari dunia, tetapi Yotam mendapatkan penilaian yang baik
karena sampai akhirnya dalam yang kekal yang Tuhan ingatkan bukan jabatannya, tetapi mengingat hati Yotam, pertobatan Yotam. Dia tidak berjalan seperti ayahnya, dan juga selama 17 tahun dia tetap berpegang pada Allah dan tidak tinggi hati. 3 raja sebelumnya mereka tinggi hati, mereka tidak melakukan yang tidak mereka melakukan yang tidak seharusnya. Jabatan rohani. Dan 89 kesimpulan dari Yotam ayat 9. Kemudian Yotam menjadi perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikubur di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahaz putus dengan saudara di sebelah selatan Israel. Sesudah ini dia setelah Yotam, Ahaz dan berikutnya melakukan yang jahat di mata Tuhan. Di sini Tuhan melihat hati pertobatan. Dia raja yang simple. Dia dengan sederhana mengikuti Allah. Dari segi ini kita melihat dia lebih lihai dari generasi sebelumnya. Dan hari ini kita bertanya bagi diri kita sendiri, apakah kamu juga mengulangi apa yang dilakukan oleh keluargamu dalam menghadapi kutuk keluarga atau dalam pattern yang tidak baik? Yotam mengajar kita harus setia berjalan dalam jalan Allah, dan bahkan di masa tahap-tahap kehidupan baik Yotam dia menjadi raja atau masa tuanya, dia masih tetap berjalan dalam jalan Allah. Dan kamu berpikir, waktu kamu pertama kali awal kamu percaya Tuhan, waktu kamu dengan semangat melayani Allah, dan sampai di hari ini dalam tahap ini bagaimana situasimu? Apakah masih bertetapan untuk terus mengikuti Tuhan? Banyak raja sampai di masa tuanya, saya telah bertahun-tahun mengikuti Tuhan, saatnya saya untuk beristirahat leluasa sebentar. Anak-anak sudah dewasa, negara aman, saya ingin menjadi raja, saya ingin melihat imam, saya ingin menjadi imam. Hari ini tidak peduli seberapa umurmu, kamu jiwamu mengikuti Tuhan dan melayani Allah, apakah tidak berubah? Ini menentukan hidupmu. Satu hal yang tidak mudah seumur hidup mengikuti Allah dengan kita semangat agar hidup kita seperti Yotam yang sejajar dalam kebenaran dan pemerintahan mengikuti Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kita menyembah Tuhan Allah. Tuhan, kami mau berjalan dalam kebenaran-Mu. Hati kami mau bersandar kepada Engkau, percaya kepadamu.
深爱你，以真挚的灵来敬拜你，主我单单渴慕你，深深爱你，要全心全意跟随你，主我单单渴慕你，深深爱你，以真挚的灵来敬拜你，主我单单渴慕你，深深爱你，要全心全意跟随你。我要将你的话，我要将你话藏心里，叫我一生都不忘记，好让我能够照你的心意，成为你所喜悦。主，我将你的话藏心里，我将你的话藏心里，叫我一生都不忘记，好让我能够照你的心意，成为你所喜悦的。主，我单单渴慕你，深深爱你，以真挚的灵来敬拜你。主，我单单渴慕你，深深爱你，要全心全意跟随你。主，我单单渴慕你，深深爱你，以真挚的灵来敬拜你。主，我单单渴慕你，深深爱你，要全心全意跟随。Tuhan, kami mau segenap jiwa senghmati mengikuti Engkau seperti dikatakan ayah pada saat raja memilih melakukan yang benar di mata di Tuhan, tetapi rakyatnya melakukan yang rusak. Sesungguhnya ini mempunyai pilihan. Waktu kita melihat pemimpin kita, pengajian gereja kita melakukan yang benar, berjalan dalam pohon kehidupan, tetapi waktu kita di rakyat kita bisa terus untuk memilih berjalan di jalan pohon kehidupan atau berjalan di jalan yang rusak. Mari kita bersama mengaku dosa di dalam kehidupan kita. Ada harga-harga dunia yang datang dari dunia. Di tempat kerja kita, di rumah kita, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Allah. Mari kita berdoa, sebab kita sendiri yang mengenal diri kita sendiri. Kita berdoa supaya kita punya pertobatan hari ini dan kita kembali kepada Tuhan, dan untuk agar hati kita sungguh-sungguh bertobat. Mari kita berdoa.
Bapak bersyukur dan terima kasih. Untuk melakukan yang benar atau tidak itu pilihan dari manusia. Tadi saudara-saudari kami, termasuk saya sendiri, kami mengaku akan dosa kami. Engkau mendengar kami di hadapan Engkau, menolak yang kami tolak juga Engkau telah dengar. Saudara, mari berdoa untuk diri kita sendiri. Kita tahu apa yang benar, yang tidak seharusnya, tapi kita mohon Tuhan memberikan kita keberanian, beri kita imam agar melakukan yang benar, dan kita berterus untuk melakukan jalan dan dari harga-harga dari kita. Mohon pada Tuhan, ada kalanya kita memilih di jalan Allah juga mengharapi penyerangan bisa dikucilkan kita, bahkan dihindari. Kita berbeda dengan kita berdoa untuk diri kita. Ya. Tuhan beri kami iman untuk mengambil pilihan. Tuhan, kami setiap orang berjalan di jalan dalam konsep Engkau, berjalan Engkau. Tuhan, Engkau berkati kami memuji Engkau, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan seterusnya kita doa-doaan seperti dikatakan di ayat. Dalam pilihan kita akan mengalami berkat dari keluarga, berbagi berkat apa yang diwariskan dari ayah ibumu yang baik. Berkat ini di dalam hidupmu kita bisa meraih. 分享下咧，你從你父母裏面咧得着啲咩祝福？當我哋分享完之後咧，我哋咧可以咧去到咧為到我哋嘅呢一個。好，我們就兩個來分享。你有沒有發現我們常常在醫治釋放營海，然後說我們父母有多爛，對不對？有多糟，對不對？ Dan juga kita bisa mengatakan seperti kita bersyukur bagi orang tua. Hidupmu pasti ada yang diwariskan yang baik dari ibumu. Setidaknya kamu seperti ya. Kalau seorang anak berkata ayah saya tidak baik, saya mungkin ingin kita saling bersyukur. Bagi ayah ibumu bersyukur, beritahukan terlebih dahulu kepada ayah pihak lain, kamu mewarisi kespesialan yang keunikan seperti saya, seperti ayah ibu saya punya belas kasihan, dan juga sangat bapak ayah saya agak pelit, tetapi keterbukaan saya terhadap umat itu seperti ibu saya, menghitung kebaikan ayah ibumu.
kita bersyukur, 然后为 kita 你遗 bisa 传的这些 kita 美好特质 berdoa, 感恩，然后求神帮助你有智慧，在这些美好的特质上继续往上建造，让你的生命越来越像神，好不好？好。 kita bersyukur agar kehidupan kita semakin berkenan bagi Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih kami bisa meneruskan yang baik dari ayah dan ibu, dari ketun kami bersyukur, dan kami dengan hati yang bersyukur. Pada saat kami bersyukur, kiranya hati yang bersyukur melingkupi dan menutupi generasi kami berikutnya, baik anak rohani maupun anak kandung kami. Setiap anak-anak kami, berkatilah mereka mewariskan dan menerima generasi kita yang sekarang ini dengan kelimpahan yang baik dan yang bagian yang baik. Dan dalam nama Tuhan Yesus, mengambil pedang roh mematahkan rasa takut dari keluarga yang jalan yang sesat, melakukannya terlebih lagi roh sesat yang roh yang menyesatkan, diperintahkan keluar dari anak cucu kami, dari anak cucu kami, dan juga dari tempat segala yang mencemari kami, yang merusak, yang menyesatkan. Ini pergi dari hati kami. Tuhan, Engkaulah yang penuhi hati kami, damai-Mu ada di dalam hati kami. Berikan roh-Mu lebih lagi di dalam kami, agar kami tetap berdiri tegar di dalam kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Di pagi hari ini Engkau berkata, Yota melakukan yang benar di mata Tuhan. Yota melakukan yang benar di mata Tuhan, sehingga masa pemerintahannya dia menjadi kuat. Dan kita gunakan ayat ini, kita digunakan seperti Apri melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti dilakukan ayahnya. Kemudian Apri menjadi kuat karena Apri mengarahkan hidupku kepada Tuhan Allahku. Ini kemudian ini biar kita berdoa, kita gunakan ayat kedua dan ayat ke-6 untuk berdoa bagi diri sendiri. Iya atau Yotam di sini digantikan dengan namamu.
Afri melakukan apa yang di mata Tuhan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Afri menjadi kuat karena Afri mengarahkan hidup Afri kepada Tuhan Yesus, Tuhan Afri. Tuhan, kami menggunakan Tuhan Yesus, kami menggunakan ayat 2 dan 6 ini di dalam doa-doa kami dalam hidup kami, kiranya dengan penilaian-Mu dari Engkau kepada kami di masa hidup kami juga melakukan apa yang benar di mata Allah Bapa, tepat seperti yang kebenaran yang Engkau berikan kepada kami, sehingga seumur hidup kami menjadi kuat karena kami dan orang melihat hidup kami, melihat kemuliaan-Mu, dan mereka melihat mereka berlari kepada yang kami percaya dan berkata, kami ingin percaya kepada Allah yang kamu percaya. Dan di sini kita melihat kamu sang penuh dengan kebebasan, sukacita, dan diberkati. Aku rindu akan hidupmu, aku rindu dengan kamu mempunyai hubungan dengan Allah-Mu, dan aku rindu punya Allah yang seperti yang kamu percaya. Kiranya Tuhan tolong kami agar kehidupan kami, setiap kami pun demikian. Seperti Yotam, kami bersyukur dan berterima kasih. Pastor Gloria menyanyikan satu lagu bagi orang Taiwan. Ini lagu bukan lagu baru, tapi bagi orang yang di Hong Kong mungkin lagu baru. Dan waktu dinyanyikan waktu hari penghiburan. Kita bersama mengikuti, dan juga setelah kamu menyanyikan, kamu pun bisa merenungkan waktu lagu setelah nyanyikan kamu, waktu kamu meninggal dunia, apa penilaian bagi keluargamu, penilaian sahabatmu bagimu. Kalau kamu punya anak-anak, kamu berharap anakmu memberikan penilaian yang bagaimana. Yang terpenting kamu sendiri, kamu waktu meninggalkan dunia ini, bagaimana penilaian Allah bagimu. Ini sangat berguna. Kita bisa merenungkan di masa hidup kita, rancangan kita bagaimana melewati hari-hari hidup ada Pastor Peter, jangan ya, Pastor Peter yang dari Taiwan. Suatu hari akan bersukaria dan Tuhan dengan di dalam berkat Tuhan. Aku ingat akan Engkau, kiranya Tuhan membawa
kamu masuk ke tanah Kanaan. 丰富的爱与你，你可不要忘记， Kita 我 saling 们相约在主里，记得我们 di 相 dalam 约 Tuhan 在主 memberkatimu. 我们最后 Ingat 再 akan 唱一次，好不 engkau. 好？好，别让后面的 PPT 一个一个的上。我就说，对香港人来说是一首新歌，对不对？好，所以下次记得安息礼拜这首歌可以考虑一下。 Ide adalah kalau di Taiwan untuk acara penghiburan 所以这首歌是蛮 di 感动 rumah 的。 duka ya, 这也 akan 是我 nyanyikan 昨天有 lagu 人已经在哭了，这也是我父亲安息礼拜我选的歌。 bagi 所以 saya 在安 juga 息礼拜，我 akan 跟我爸爸 melakukan. 说， Di ayah saya juga saya melakukan demikian. 因为是 Sebab di sini membawakan pengharapan, mari 相约 kita di sini 在主 dengan 里， perjanjian 共同生活， untuk hidup 常相依。我们相约 kita 在 bertemu 主 di dalam 里， Tuhan, berjanji di dalam 将来有一 yang akan 天 kita 要在 suatu hari kita akan bersumpah 过去，回忆过去日子里， dalam ingatan 总有 saya 欢笑， ada sukacita, ada air mata. 舍不得呀， Tidak rela untuk memberitahukan kepadamu di dalam Tuhan, 在主的爱里， di dalam kasih Tuhan. 跟你旁边的唱 Saya menanti 舍不得呀，告诉你，跟旁边的来唱，在主的爱里，我等着你，一起来，在主里祝福你，我在主里思念你，愿主带 berkat 领 Tuhan 你。 berkelimpahan berkah madu dan susu. 在主里祝福你，我在主里思念你， Kamu 愿 tidak 主 dipanggilkan 赐 sekarang 给你 janji 丰富的爱与你，你可不要忘记，我们相约在主里，记得我们相约在主里。你可不要忘记，你可不要忘记，我们相约在主里，记得我们相约在主 Ingatlah kita di sini bertemu di dalam Tuhan. 亲爱的圣灵，我们 Ya Tuhan, Roh Kudus kami menyambut Engkau hadir di tempat ini dimanapun kami berada yang ikut dalam renungan pagi. Saya memberikan waktu 30 detik untuk teduh, bertanya pada diri semua, kalau hari ini adalah hari penghiburan, hari dukamu, rumah duka, pendampingmu, anak-anakmu, sahabatmu, mungkin ke atau kamu seorang pejabat atau bagaimana, atau kamu mungkin pendeta, kamu ingin agar ketua selmu, anggota selmu, orang-orang bawahanmu, rekan kerja memberikan penilaian bagaimana dengan kepadamu, penilaian mereka terhadapmu, penilaian semasa hidupmu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di masa hidup kami punya kesempatan untuk merenungkan masa hidup kami. Memberi kami kesempatan untuk merenungkan waktu kami meninggalkan dunia ini di hari penghiburan. Kami berharap orang-orang memberikan penilaian apa pada kami. Penilaian Yotam kepada engkau, memberikan penyotam kepada engkau. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Ia melakukan yang benar. Pada saat kami tentu kami pun punya kerinduan. Bapa, engkau tolong kami walaupun pengharapan ini dan kami selama masih nafas, kami berjalan menuju tujuan ini. Pada suatu hari waktu kami meninggal dunia, pulang ke rumah Bapa, sesuai dengan penilaian Allah kau berikan kepada kami punya harapan Tuhan di hidup kami yang akan datang. Bagi yang tidak tahu apa yang ia harapkan Tuhan, engkau berbicara kepadanya agar seumur hidup mengarahkan hidup kepada Tuhan. Dan juga di antara kami bersyukur kepada kami dan mengundang Pastor Peter untuk memberkati kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih di pagi hari ini lewat Yotam. Kehidupannya mengajar kami punya pengharapan. Engkau memberikan Yotam kekuatan, urapan dan anugerah-Mu. Demikian juga hari ini dengan engkau tambahkan dalam kehidupan kami di setiap saudara-saudari di pohon kehidupan dimanapun kami berada, apapun yang sedang kami hadapi, kami tahu Tuhan engkau memberikan pengharapan yang indah untuk berjalan dalam pohon kehidupan. Kiranya kami meneladani Yotam untuk melakukan yang benar di mata Tuhan dan mengikuti meneladi Bapak Ibu rohani kami atau ayah ibu kami, dan juga kami bisa kami bersyukur dan kami juga bisa kami semua orang berjalan di dalam jalan-Mu sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, memberkati-Mu. Amin.